Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya harap baik-baik saja ya. Pada hari ini, saya Christopher dan saya Fania. Kami berdua akan membawakan materi pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kami menyarankan agar teman-teman membuka e-book Active Training pada chapter 16, halaman 285. Kemudian, siapkan juga catatan untuk menulis hal-hal yang penting. Kami menghimbau agar teman-teman tidak men-skip video dan juga menyiapkan air minum. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari hal-hal yang dapat dilakukan trainer di akhir sebuah program training. Antara lain, reviewing program content, obtaining final questions and concerns, promoting self-assessment, focusing on back-on-the-job application, dan expressing final sentiments. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai extending the value of an active training program, atau apa saja yang harus dilakukan oleh seorang trainer ketika program training sudah selesai. Sebuah program training akan berhasil apabila, yang pertama, keterampilan yang diperoleh dalam program training diterapkan dan dipraktikkan dalam tempat kerja. Yang kedua, nilai-nilai yang diajarkan dalam program training didukung atau diperkuat oleh organisasi di mana partisipan bekerja. Dan yang ketiga, adanya pendamping berkelanjutan atau pembinaan, modeling, atau bahkan dukungan dan dorongan dari manajer dan juga rekan kerja. Dengan begitu, manfaat training akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang bagi pesertanya. Agar hal itu tercapai, maka kita harus menerapkan back-on-the-job application. Pada chapter 16 ini, kita akan membahas mengenai sebuah training yang dapat dikatakan efektif atau tidak efektif. Sebuah training dapat dikatakan efektif atau tidak efektif dilihat dari pengaplikasian dari hasil sebuah program training. Hal ini biasa disebut dengan back-on-the-job application atau pengaplikasian materi di tempat kerja atau setting kerja. Sebuah training dikatakan tidak efektif karena tidak ada back-on-the-job application, sehingga para peserta tidak mendapatkan manfaat atau hasil dari program training yang diikuti. Training dapat dibagi menjadi 3 tahap atau periode waktu, yaitu yang pertama, prior to the training program atau sebelum program training dimulai. Yang kedua, during the training program atau selama program training dimulai. Dan yang ketiga, at the end of the training program atau setelah program training dilaksanakan. Pada akhir program training, terdapat 11 strategi yang kita akan bahas seperti poin-poin berikut ini. Yuk kita mulai pembahasan hari ini dengan materi prior to the training program. Training dapat membuahkan nilai apabila diterapkan ke dalam pekerjaan. Bagian penting dari tugas trainer adalah memastikan bahwa partisipan mentransfer apa yang telah dipelajari dalam kelas atau pekerjaannya. Trainer dapat memberikan pre-training atau prakursus kepada supervisor dengan harapan supervisor tidak hanya menjadi manajer, namun melayani menjadi mentor, penyemangat, ataupun coach. Apabila training diperkuat dalam pekerjaan, maka retensi keterampilan dapat lebih baik. Sebaliknya, apabila manajemen gagal untuk memperkuat keterampilan yang dipelajari, maka retensi keterampilan dapat menjadi menurun. Tentunya langkah ini dapat memakan waktu dan biaya yang banyak, dan sulit untuk didapatkan ya. Oleh karena itu, program pelatihan secara virtual dapat sangat menguntungkan. Ketika trainer tidak dapat memberikan pre-training kepada supervisor, maka trainer dapat memberikan briefing terkait pelatihan yang diterima karyawannya. Briefing tersebut berisikan yang satu ada tujuan dari program pelatihan itu sendiri, gambaran pelatihannya, macam-macam aktivitas yang akan digunakan dalam programnya, materi pelatihan, serta saran untuk memfasilitasi praktik lebih lanjut dan penerapan keterampilan.
Nah, pendekatan yang tadi dapat berhasil apabila program training disesuaikan dengan tujuan organisasinya itu sendiri. Dengan begitu, manajemen dapat mempercayai bahwa trainer dapat menemukan hubungan antara keterampilan baru dengan tujuan dan prioritas organisasi. Terdapat cara lain untuk mendapatkan dukungan dari supervisor, yaitu dengan meminta kerjasamanya terkait pre-course training atau pre-course preparation yang dilakukan oleh karyawan. Nah, salah satu kontribusinya adalah memberikan partisipan waktu istirahat dari tanggung jawabnya untuk membaca materi lanjutan atau menyelesaikan pre-course assignments. Namun, dapat lebih baik juga apabila supervisor dan karyawan menentukan 1 atau 2 kasus personal agar dapat dibahas dalam training. Masalah tersebut yang kemudian menjadi dasar pemecahan masalah kehidupan nyata dalam instruksi yang diberikan. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut ini. Pada awalnya, trainer meminta partisipan untuk menuliskan deskripsi singkat 2 insiden di mana atasan bertindak secara tidak bertanggung jawab. Lalu, insiden tersebut dibahas dalam grup kecil dan menjadi dasar untuk role play. Setelah itu, partisipan diminta untuk memilih salah satu insiden, namun tetap dengan adanya bimbingan dari supervisor. Setelah program training, partisipan membagikan apa yang dipelajari dengan atasannya. Sebelum program training dimulai, trainer juga dapat meminta partisipan dan supervisor memilih proyek untuk dilakukan sebagai hasil dari apa yang sudah dipelajari. Ketika partisipan datang ke training dengan sebuah proyek yang telah didiskusikan dengan manajemen, maka hal tersebut akan dibangun ke dalam programnya itu sendiri. Perlu diperhatikan, apabila training dilakukan secara virtual seperti kita sekarang ini, pastikan instruksi yang diberikan jelas dan tawarkan bantuan atau klarifikasi melalui telepon atau email. Tentunya cara terbaik untuk mendapatkan dukungan dari manajemen adalah dengan mengundang supervisor untuk mengadakan program pelatihannya sendiri. Partisipan melaporkan bahwa pelatihan yang dipimpin oleh manajer dapat berhasil selama manajernya siap untuk melakukan pelatihannya dengan sendiri. Dalam beberapa instansi, trainer dapat membantu manajer mempersiapkan pelatihannya. Saat trainer mengajarkan keterampilan baru, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan retensi penerapan di tempat kerja. Tips yang pertama adalah memberikan waktu latihan yang cukup untuk penguasaan keterampilan. Beberapa trainer memiliki kecenderungan untuk terburu-buru mempelajari dari satu keterampilan ke keterampilan yang lain tanpa latihan yang cukup. Overtraining terkadang diperlukan agar partisipan merasa percaya diri terkait melatih keterampilan barunya. Ibaratnya seperti mengenakan sepatu baru yang mungkin pada awalnya terasa aneh ya teman-teman. Namun dengan pemakaian yang cukup, sepatunya akan terasa lebih nyaman. Kepercayaan diri dapat lebih meningkat lagi ketika menguasai latihan dengan tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Sampai pada akhirnya mereka benar-benar merasa bahwa mereka memiliki keterampilannya itu sendiri. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh. Dalam sebuah program training mengenai conflict meditation, partisipan mempelajari keterampilan meditasi dalam berbagai situasi, sehingga memudahkan partisipan untuk menerapkan keterampilan meditasinya dalam kehidupan nyata. Partisipan kemudian berlatih selama 2 hari melalui rekaman video. Oleh karena itu, partisipan merasa puas karena dapat berlatih terlebih dahulu. Sehingga, pada akhirnya, partisipan merasa lebih percaya diri untuk melakukan yang sebenarnya karena telah berlatih sebelumnya. Tips yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk partisipan melatih keterampilannya secara realistis. Karena partisipan lebih cenderung menggunakan keterampilannya apabila mereka mampu melatihnya secara realistis. Jadi bisa dibilang semakin mirip sebuah situasi pelatihan dengan situasi dalam pekerjaan, maka semakin baik. Nah, untuk sebagai contoh, sebuah call center training dapat lebih baik dilakukan apabila karyawan berlatih dengan mendengarkan rekaman audio customer yang sebenarnya, dan training berlangsung di kantor call center yang sebenarnya. Tips yang ketiga adalah mendorong partisipan untuk mengekspresikan sikap dan perasaannya.
partisipan harus didorong untuk mengekspresikan sikap dan perasaan mereka terkait keterampilan yang sudah dipelajari. Akan lebih baik untuk mendorong partisipan untuk menarik kesimpulannya sendiri, karena partisipan cenderung tidak akan menolak perubahan apabila mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan keraguan mereka terkait perubahan tersebut. Karena pada akhirnya partisipan yang memutuskan apa yang diterapkan ke dalam hidupnya. Sebagai contoh, dengan menggunakan fishbowl design yang sudah kita pelajari, partisipan diminta untuk mengekspresikan perasaan mereka terkait sistem penilaian kinerja perusahaannya. Sepertiga dari kelompok diminta untuk mendiskusikan perasaan positif dan negatif mereka terkait sistem yang diterapkan. Nah, setelah 10 menit, sepertiga keduanya diminta untuk menanggapi hasil diskusi kelompok yang pertama tadi, dan sepertiga yang terakhir kemudian akan menyimpulkan diskusinya. Pada akhirnya, trainer memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pandangan para pesertanya. Tips yang keempat atau tips yang terakhir adalah memberikan tugas bagi pesertanya yang harus dilakukan dalam menentukan pekerjaannya. Atau dengan kalau bahasa sederhananya mungkin teman-teman memahaminya sebagai homework atau pekerjaan rumah. Ketika kembali ke sesi pelatihan, trainer kemudian menanyakan partisipan terkait seberapa baik praktik dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya, trainer dapat bertanya kepada peserta apakah mereka masih memiliki pertanyaan terkait keterampilan yang telah diajarkan atau tidak. Sebagai contoh, dalam sebuah training mengenai mengatasi rasa malu, trainer meminta partisipan untuk menjawab pertanyaan antar sesi. Pertanyaannya mengharuskan partisipan untuk mengidentifikasi satu situasi di mana mereka berusaha untuk tidak terlalu malu dari biasanya. Selain itu juga menanyakan informasi terkait siapa yang hadir, apa yang diucapkan, apa yang diharapkan mereka untuk dilakukan, apa yang mereka rasakan saat mereka berada di situasinya, dan juga setelahnya. Nah, bagaimana teman-teman istirahatnya? Kami harap teman-teman sudah kembali siap untuk melanjutkan pembahasan kali ini. Tadi, rekan saya Christopher telah menjelaskan mengenai prior to the training program atau sebelum training dimulai dan juga during the training program atau saat program training dimulai. Sekarang, kita akan membahas mengenai subbab terakhir, yaitu at the end of the training program atau pada akhir program training. Sebelum program training berakhir, trainer dapat menggunakan beberapa strategi untuk mendorong peserta menerapkan pembelajaran training ke tempat kerja mereka. Mari kita simak strategi yang pertama, yaitu self-assessment. Nah, untuk strategi yang pertama adalah self-assessment, di mana partisipan mengevaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari mengenai dirinya, terkait dengan pengetahuan, perilaku, dan juga sikap. Terdapat berbagai macam teknik untuk membantu peserta dalam menilai dirinya, seperti kuesioner, post-test, dan juga melakukan role-play. Mari kita lihat contoh role-play dalam strategi self-assessment. Pada akhir program pengembangan manajemen yang berjalan selama 1 minggu, partisipan mengevaluasi sejauh mana mereka melihat dirinya dalam 3 spektrum. Yang pertama, direktif versus mendelegasikan, kedua, terencana versus spontan, dan yang ketiga, menantang versus tidak menantang. Untuk setiap spektrum, partisipan diminta untuk berdiri
dan menempatkan diri pada barisan, sesuai dengan spektrum yang mereka hayati. Sebagai contoh, apabila mereka memandang dirinya sebagai individu yang lebih terencana, maka mereka berdiri di barisan terdepan. Sebaliknya, apabila individu memandang dirinya sebagai individu yang spontan, maka mereka berdiri di belakang barisan. Bagi partisipan yang tidak mengidentifikasikan dirinya secara jelas, dapat berdiri di tengah barisan. Kemudian, partisipan mengungkapkan alasan mereka menempatkan diri di mana mereka berada, dan mengomentari penempatan rekan-rekannya. Pada akhirnya, partisipan ditanya apakah mereka ingin mengubah posisi dalam barisan tersebut dan menunjukkan apa yang perlu dilakukan ketika kembali bekerja untuk mencapai hal itu. Berikutnya, strategi yang kedua adalah job aids. Job aids atau alat bantu kerja menyediakan struktur yang membantu partisipan untuk mengingat dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Yang termasuk ke dalam job aids adalah checklist, lembar kerja, ataupun formulir lain berbentuk digital maupun kertas. Job aids dapat menjadi lebih efektif ketika dijelaskan dan dicoba terlebih dahulu. Berikut adalah contoh checklist partisipan yang mengikuti program training manajemen. Checklist ini digunakan untuk menghadapi karyawan yang bermasalah. Isi dari checklist ini yaitu mulai dengan catatan positif, nyatakan tujuanmu, identifikasi perubahan yang diinginkan, mencapai kesetujuan, mendengarkan pendapat karyawan, dan memberikan dukungan. Strategi yang ketiga adalah re-entry advice. Sebuah program training dapat diakhiri dengan sesi penutup yang memberikan saran terkait dengan langkah awal realistis untuk menerapkan program pembelajaran training di dunia kerja peserta. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur pertemuan dengan supervisor untuk membahas program training. Langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi tugas-tugas yang menggunakan keterampilan yang telah dipelajari, atau bisa juga berdiskusi dengan orang-orang yang mengambil kursus serupa untuk membandingkan pengalaman. Berikut adalah contoh dari re-entry advice. Peserta training virtual mengenai keterampilan menulis diimbau untuk meminta tugas menulis dari supervisor mereka. Dengan begitu, mereka dapat memiliki kesempatan untuk berlatih mengenai kemampuan yang mereka pelajari. Kemudian, strategi yang keempat adalah obstacle assessment, yaitu asesmen realistis mengenai hambatan yang mungkin terjadi ketika menerapkan pembelajaran training. Dalam menerapkan pembelajaran training, hambatan yang paling umum terjadi yaitu yang pertama, kurangnya dukungan dari supervisor, rekan kerja, maupun orang lain di lingkungan kerja. Hambatan umum yang kedua, kurangnya waktu untuk menerapkan keterampilan baru. Kemudian, hambatan yang ketiga yaitu kurangnya feedback dari orang lain. Dalam asesmen ini, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan hambatan yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. Sekarang, mari kita simak contoh dari obstacle assessment. Pada akhir sesi training team building, suatu tim diminta untuk mengidentifikasi ancaman yang dapat menghambat efektivitas kinerja mereka di masa depan. Menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats, mereka diminta untuk mengubah ancaman menjadi peluang untuk perkembangan mereka di masa depan. Sekarang kita akan membahas strategi yang kelima, yaitu peer consultation.
Peer consultation merupakan cara untuk menyatukan materi pembelajaran program training dan juga mendorong pengaplikasian materi tersebut dalam setting pekerjaan. Dalam peer consultation, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan mereka. Ketika masalah sudah teridentifikasi, peserta dengan masalah tersebut menerima saran dari anggota lain. Dalam proses ini, peserta dapat merangkum dan juga menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang telah mereka peroleh. Selain itu, proses ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mencoba keahlian baru mereka. Mari kita simak contoh dari peer consultation. Pada akhir workshop mengenai komunikasi yang pesertanya adalah customer service, mereka dibagi ke dalam kelompok yang berisikan masing-masing 5 orang. Setiap peserta bergiliran menjadi customer service yang menghadapi masalah tertentu mengenai komplain yang diterima. Tugas anggota kelompok lainnya adalah mengingat dan memilih konsep yang telah dijelaskan pada kegiatan workshop yang dapat diaplikasikan pada masalah yang diajukan. Dengan mengikuti peer consultation, para peserta dapat membuktikan pemahaman mereka dan menyatukan setiap informasi workshop yang telah dipelajari. Setelah membahas mengenai peer consultation, kini kita akan membahas mengenai strategi yang keenam, yaitu peer teaching. Mengajarkan orang lain mengenai bahan pembelajaran yang sedang kita pelajari dapat meningkatkan komitmen diri untuk mengaplikasikan apa yang sedang kita pelajari. Dalam peer teaching, peserta dapat ditugaskan dengan tugas yang berbeda-beda, kemudian meminta mereka untuk mempresentasikannya ke dalam kelompok yang telah ditentukan. Peer teaching juga dapat dilaksanakan oleh mereka yang mendapatkan materi training dengan cara mengajarkan rekan-rekan kerja mereka yang belum mendapatkan materi training tersebut. Contoh dari peer teaching yaitu peserta dari suatu program training diminta untuk mengajarkan teknik yang mereka pelajari kepada rekan-rekan mereka yang belum mengikuti training. Kemudian, strategi yang ketujuh adalah self-monitoring. Dalam strategi ini, peserta diminta untuk memantau perilaku mereka sendiri. Hal ini bertujuan agar manfaat yang mereka peroleh dari program training dapat bertahan lama untuk diri mereka sendiri. Self-monitoring dapat dilakukan peserta dengan membuat jurnal pribadi atau bisa juga dengan membuat to-do list. Sebelum program training berakhir, idealnya media self-monitoring harus dicoba terlebih dahulu. Dengan begitu, peserta dapat merasa nyaman dengan prosedur dan pemahaman akan media yang digunakan tersebut. Dalam sesi training mengenai time management, peserta diminta untuk berdiskusi mengenai reminder atau pengingat untuk membantu mereka mengatur waktu dengan lebih efektif di tempat kerja. Kemudian, mereka memilih reminder yang relevan bagi mereka. Selanjutnya, reminder tersebut dituliskan dan ditempatkan di tempat kerja mereka. Strategi yang ke-8 adalah contracting. Dengan strategi ini, peserta membuat kontrak tertulis sederhana untuk mengubah perilaku mereka berdasarkan tujuan program training yang diikuti. Kontrak dapat dibuat oleh diri sendiri maupun bersama dengan orang lain, seperti peserta lain, trainer, pemimpin perusahaan, atau rekan kerja. Format kontrak dapat bersifat formal maupun informal. Trainer seringkali menawarkan untuk mengumpulkan kontrak yang peserta buat dan mengirimkannya kembali 1 bulan setelahnya, agar peserta dapat meninjau perilaku mereka. Berikut adalah contoh kontrak yang dibuat bersama dengan orang lain, yaitu rekan kerja. Pada kontrak ini,
akan terdapat 2 tanda tangan dari kedua rekan kerja yang bersangkutan. Dalam membuat kontrak bersama dengan orang lain, pastikan bahwa orang tersebut berkomitmen untuk saling bertukar kontrak dan berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam proses penerapannya. Setelah melihat contoh kontrak dengan rekan kerja, berikut ini adalah contoh kontrak yang dibuat oleh diri sendiri. Kontrak ini berupa surat kepada diri sendiri dan bersifat informal. Sekarang kita sampai pada strategi yang ke-9, yaitu action plan. Dalam strategi ini, peserta diminta untuk menentukan tujuan serta langkah-langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Hambatan yang mungkin terjadi ketika mencapai tujuan tersebut juga harus diantisipasi. Sekarang, mari kita simak contoh dari action plans. Pertama-tama, peserta diminta untuk menyebutkan 3 tindakan yang ingin mereka lakukan sebagai hasil dari keikutsertaan program training. Kemudian, mereka diminta untuk memilih hal apa yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pembuatan daftar hambatan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, peserta diminta untuk mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut. Terakhir, setelah berdiskusi, peserta diminta untuk menjelaskan tindakan yang akan dilakukan beserta dengan langkah-langkahnya, agar tindakan tersebut benar-benar terwujud. Sekarang kita sampai pada strategi yang ke-10, yaitu follow-up questionnaire. Strategi ini dapat meningkatkan pemahaman peserta akan pembelajaran training yang sudah dilalui setelah training berakhir dalam jangka waktu yang lama. Strategi ini juga dapat menjaga hubungan peserta dengan trainer. Dalam melakukan strategi follow-up questionnaire, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, jelaskan kepada peserta bahwa mereka akan menerima follow-up questionnaire 1 bulan setelah masa training berakhir. Kuesioner yang diberikan bertujuan untuk membantu peserta menilai apa yang mereka telah pelajari, serta seberapa baik penerapan yang mereka lakukan. Kemudian, kuesioner ini juga bermanfaat bagi trainer untuk memperoleh feedback berkaitan dengan training yang telah dilakukan. Langkah yang kedua, ajak peserta untuk mengisi kuesioner tersebut. Media yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner, contohnya bisa melalui Google Form, Zoomerang, atau SurveyMonkey. Langkah yang ketiga, memperhatikan isi dari kuesioner. Dalam merancang kuesioner, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa saja sih hal-hal tersebut? Yuk kita lihat penjelasan selanjutnya. Ketika merancang kuesioner, jangan lupa memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, usahakan penggunaan kata-kata dalam kuesioner bersifat informal dan terdengar ramah. Yang kedua, kombinasikan pertanyaan, sehingga pertanyaan yang paling mudah untuk diisi dapat didahulukan. Gunakan juga format soal yang beragam, seperti checklist, skala penilaian, soal melengkapi kalimat, dan juga soal isian. Hal yang ketiga, tanyakan materi apa yang paling mereka ingat, keterampilan apa yang mereka gunakan saat ini, dan keberhasilan apa yang telah mereka capai. Hal yang keempat, beri kesempatan bagi peserta untuk menghubungi trainer jika mereka hendak bertanya atau memiliki masalah dalam pengaplikasian training. Sekarang, mari kita simak contoh dari follow-up questionnaire. Kuesioner dalam contoh berikut ini dapat digunakan dalam training manajemen stres. Dapat dilihat bahwa kuesioner ini mengaplikasikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kuesioner seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kuesioner ini
menggunakan kata-kata yang terdengar ramah. Kemudian, kuesioner ini juga mengkombinasikan pertanyaan di dalamnya. Dapat dilihat, pada soal pertama, peserta diminta untuk mengurutkan situasi berdasarkan tingkat kesulitannya. Angka 1 untuk tidak terlalu sulit, hingga angka 5 untuk yang paling sulit. Pada soal kedua, peserta diminta untuk menjelaskan secara singkat kejadian meresahkan atau kejadian stressful yang bisa mereka kelola secara efektif. Melalui pertanyaan nomor 2, dapat diketahui bahwa kuesioner ini menanyakan keterampilan yang telah digunakan peserta. Juga, pencapaian peserta dalam mengelola kejadian yang stressful atau meresahkan. Selanjutnya, kita juga dapat melihat kombinasi pertanyaan yang diajukan, yaitu dengan format pilihan ganda, checklist, dan soal isian pada kuesioner ini. Pada pertanyaan nomor 5, kuesioner ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk menghubungi trainer ketika mereka mengalami kesulitan dalam pengaplikasian pembelajaran training. Teman-teman, kita sudah sampai ke strategi yang terakhir, yaitu follow up coaching and support. Pada strategi ini, peserta menjalani coaching yang berupa konseling intensif dengan eksekutif coach. Konseling ini biasanya berfokus pada hambatan yang menghalangi peserta dalam mencapai potensi maksimal mereka. Meskipun biayanya mahal, namun manfaat yang diberikan dari coaching ini juga sepadan, yaitu tingkatan lain dalam organisasi yang tidak mengikuti coaching dapat merasakan manfaat dari coaching tersebut. Dalam strategi ini, grup coaching juga bisa menjadi opsi. Peer support groups atau biasa juga disebut dengan peer coaching terbukti dapat bermanfaat sebagai training lanjutan. Mereka dapat bertemu secara berkala, misalnya 1 bulan sekali dalam jam makan siang untuk mendiskusikan suatu masalah dan mencoba keterampilan baru mereka. Selain itu, mereka juga bisa mendukung satu sama lain. Misalnya memberikan saran terkait dengan masalah yang mereka hadapi atau melakukan inisiatif bersama yang meningkatkan kualitas kerja mereka. Sebagai contoh, peer support group dibentuk setelah mengikuti program training mengenai manajemen rapat. Mereka tidak hanya berdiskusi mengenai suatu masalah yang mereka hadapi saat rapat, namun mereka juga ikut menghadiri rapat satu sama lain dan memberikan feedback yang dapat diterapkan. Dengan begitu, kita sudah membahas 11 strategi yang dapat digunakan untuk mendorong penerapan materi pembelajaran training saat kembali bekerja. Sebagai kesimpulan dari pembahasan chapter 16 ini, sebuah training dapat dikatakan efektif ketika pembelajarannya bisa diaplikasikan di setting kerja, atau disebut juga sebagai back on the job application. Dengan menerapkan ini, manfaat dari program training tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang bagi pesertanya. Kemudian, kita juga membahas saran pengaplikasian materi training ke dalam pekerjaan yang tercakup dalam 3 periode waktu, yaitu yang pertama, prior to the training program, atau sebelum program training dimulai. Yang kedua, during the training program, atau selama program training dimulai. Dan yang ketiga, at the end of the training program, atau pada akhir program training. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami apa yang sudah kita pelajari di kesempatan ini, berikut adalah rangkuman poin-poin pembelajaran yang telah kita bahas. Pada periode prior to the training program, kita mempelajari bahwa trainer dapat meminta kerjasama supervisor, memberikan pre-training kepada supervisor, dan memberikan briefing kepada supervisor terkait apa yang akan didapatkan oleh karyawan.
Kemudian, pada periode during the training program, kita mengetahui beberapa saran untuk meningkatkan retensi dan on-the-job application. Yang pertama, memberikan waktu latihan yang cukup. Kedua, memastikan keterampilan dilatih secara realistis. Ketiga, meminta partisipan mengekspresikan sikap dan perasaan terkait apa yang dipelajari. Dan selanjutnya, memberikan tugas di luar program training. Berikutnya, pada periode at the end of the training program, kita membahas 11 strategi yang dapat dilakukan setelah program training selesai, yaitu yang pertama, self-assessment, kedua, job aids, ketiga, re-entry advice, keempat, obstacle assessment, kelima, peer consultation, keenam, peer teaching, ketujuh, self-monitoring, kedelapan, contracting, kesembilan, action plans, kesepuluh, follow-up questionnaire, dan terakhir, follow-up coaching and support. Nah, pada chapter selanjutnya, teman-teman akan mempelajari materi evaluasi active training program. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa efektifnya program training yang dibuat, serta perubahan apa yang dapat dilakukan guna membuatnya lebih efektif. Nah, karena chapter selanjutnya akan dibawakan oleh rekan trainer kami, dan waktu kami sudah habis, Maka kami pamit undur diri dulu ya. Maaf jika terdapat salah kata selama masa training tadi berlangsung. Jalan-jalan ke kota mini. Tiba-tiba bertemu Nini-Nini. wahai penonton psikoedukasi, terima kasih sudah menonton kami. Saya Fania. Dan saya Christopher. Kami berharap materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bye-bye!